Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dianggap masih belum efektif yang dapat menampung sesuatu hal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perkumpulan koperasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian telah ditetapkan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerakan langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini untuk memperjelas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, serta permodalan koperasi agar menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu kerangka Undang-Undang 25 Tahun 1992. Pengertian, bentuk, dan jenis koperasi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terbagi dua jenis koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, di mana koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan tujuannya di pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bertujuan koperasi mensejahterakan anggotanya serta mensejahterakan masyarakat. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Syarat dan pembentukan koperasi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar serta koperasi kedudukan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kewajiban anggota. Yang pertama yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, hak anggota. Hak anggota yang pertama yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang kedua, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang keempat, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang kelima, keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Dan yang terakhir, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Organisasi koperasi. Berdasar pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri atas A. Rapat anggota, B. Pengurus, dan C. Pengawas. Pasal 22 Undang-Undang 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota.
Rapat anggota berdasar pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan yang pertama, anggaran dasar, 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, 3. Pemilihan pengangkatan, 4. Rencana kerja, 5. Pengesahan pertanggungjawaban, 6. Pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak memperoleh keputusan dengan musyawarah, maka bisa dilakukan pengambilan suara terbanyak pengurus. Pada pasal 29 sampai 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dengan masa jabatan 5 tahun. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tugas pengurus yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. 2. Menyelenggarakan rapat anggota. 3. Mengajukan laporan keuangan. 4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan. 5. Mengajukan rancangan rencana kerja. Dan 6. Memelihara daftar buku anggota. Selanjutnya, pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Tugas pengawas membuat laporan tertulis selama pengawasannya. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Selanjutnya, lapangan usaha koperasi. Pada pasal 44 Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan simpan pinjam dana dari untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain. Sisa hasil usaha pada pasal 45 Nomor 25 Tahun 1992, yaitu hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, dan koperasi, penyelesaian pembubaran, dan hapusnya badan hukum koperasi. Pertama, pembubaran koperasi pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dilakukan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Yang kedua, putusan pembubaran oleh pemerintah pada pasal 47 Undang-Undang 25 Tahun 1992 terjadi jika ada pengurus melakukan penyelewengan asusila atau tindak kriminal. Yang ketiga, hapusnya status badan hukum pada pasal 55 Undang-Undang 25 Tahun 1995. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia terkait perubahan pembentukan koperasi yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang awalnya berbunyi mengenai perkoperasian, diatur bahwa koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Setelah disahkan oleh Omnibus Law, mengalami perubahan di mana Undang-Undang Cipta Kerja diatur pada pasal 6 diubah menjadi pasal 6 ayat 1 tentang koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang. Aturan mengenai digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik. Yang selanjutnya, pada pasal 44 dan pasal 45 disisipkan satu pasal, yakni pasal 44A yang berisi dengan koperasi prinsip syariah diakomodir penuh.